Kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya Ethereum. Selain jadi kripto terbesar kedua setelah Bitcoin, Ethereum juga dapat julukan sebagai blockchain tersibuk dengan gas fee yang mahal. Ethereum sendiri merupakan pelopor smart contract yang menjadi pondasi dibangunnya berbagai aplikasi terdesentralisasi atau DApps dan juga Web3. Dengan blockchain yang bersifat open source, user bisa membuat, menerbitkan, memonetisasi, dan gunain aplikasi di platform dengan menggunakan ETH sebagai pembayaran. Sistem yang open source ini juga ngebuat blockchain Ethereum lebih kompleks dan fleksibel daripada Bitcoin. Sejarah Ethereum dimulai dari tahun 2013 saat Vitalik Buterin, seorang programmer Kanada Rusia, merilis white paper berjudul Ethereum, A Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. White paper tersebut ngenalin konsep Ethereum sebagai platform blockchain untuk pengembangan DApps dan smart contract yang dapat dieksekusi secara otomatis tanpa perlu pihak ketiga. Sebelum nyiptain Ethereum, Vitalik bersama temannya yaitu Mihai Alesi mendirikan Bitcoin Magazine pada tahun 2011. Sementara itu, beliau juga terlibat dalam penulisan paper tentang Colored Coins, yaitu sebuah konsep token yang mempresentasikan aset dunia nyata berdasarkan blockchain Bitcoin. Gagasan Vitalik menarik perhatian banyak tokoh kripto berpengaruh. Di sini termasuk Anthony DiLorio, Charles Hoskinson, Mihai Alesi, dan Amir Chedid. Bersama-sama, mereka membentuk founding member Ethereum pada Desember 2013. Lalu pada tahun 2014, tim Ethereum ini semakin diperkuat dengan bergabungnya Joseph Lubin, Gavin Wood, dan juga Jeffrey Wilke. Tapi di tahun yang sama, Hoskinson dan juga Chedid memutuskan untuk keluar dari tim dan fokus pada proyek lain. Di tahun 2015, DiLorio, Lubin, dan juga Alesi meninggalkan Ethereum untuk mengejar proyek baru juga. Tapi walaupun begitu, Vitalik tetap aktif sebagai co-founder dan terus memimpin pengembangan Ethereum. Ethereum juga punya cryptocurrency sendiri yang disebut Ether atau tikernya yang kalian kenal ETH, dan bahasa pemrogramannya sendiri yang disebut Solidity. Pada tahun 2014, Ethereum melakukan ICO dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 18,3 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2015, koin native yaitu ETH mulai diperdagangkan dengan harga 0,311 dolar untuk pertama kalinya. Berarti cukup gila ya, 0,3 dolar sekarang udah 3.000 dolar lebih. ETH pun makin populer di 2017. Di awal-awal itu sebenarnya ETH masih diperdagangkan di bawah 20 dolar. Namun dalam waktu singkat, harganya terus melonjak drastis. Mencapai all-time high-nya di sekitar 1.400 dolar per satu koin ETH pada awal 2018. Namun, perjalanan Ethereum nggak selalu mulus. Di tahun 2018, harga Ethereum turun dalam banget. Bahkan sempat jatuh di bawah 100 dolar beberapa kali. Coba kalian bayangin yang beli di pucuk ngalamin minus 98% dalam waktu kurang dari 1 tahun. Namun di tahun 2021, ETH kembali bangkit dan berhasil mencapai puncak all-time high baru di harga 4.815 US dollar. Kalau kita perhatikan, di Maret 2020, harga ETH itu cuma sekitar 1,7 juta. Dan per hari ini, 3 April 2024, harga ETH udah tembus 50 jutaan. Apakah ini pertanda buruan sudah dimulai? Kalau kita lihat dari sejarah cryptocurrency, pola buruan itu terjadi setiap beberapa tahun. Bitcoin misalnya, telah ngalamin beberapa buruan yang sangat signifikan. Seperti di tahun 2011, 2013, 2017, dan juga 2021. Secara historis, buruan juga berkaitan dengan Bitcoin halving. Contohnya, buruan pertama yaitu di tahun 2013, lalu 2017, dan juga 2021, yang senada kurang lebih terjadi 6-10 bulan setelah halving terjadi. ETH sendiri udah ngalamin buruan sebanyak 2 kali, di tahun 2017 dan juga 2021. Setelah ngalamin 2 buruan yang sangat luar biasa, Ethereum juga sekarang udah resmi transisi dari yang awalnya gunakan konsensus proof of work seperti Bitcoin, sekarang jadi ke proof of stake. Sebenarnya proof of work maupun proof of stake sama-sama bertujuan untuk mengamankan jaringan blockchain dan menambahkan transaksi baru. Di proof of work, pengguna melakukan mining untuk memecahkan kriptografi. Miners yang berhasil memecahkan pertama kali akan diizinkan untuk menambahkan blok transaksi baru ke blockchain. Hal ini menjadikannya aman dari manipulasi. Tetapi PoW perlu konsumsi energi yang cukup tinggi sehingga pemrosesan transaksi menjadi cukup lambat. Lalu di sisi lain, proof of stake ini menghemat energi karena pengguna hanya perlu staking sejumlah koin mereka untuk melakukan validasi transaksi. Kalau dari sisi keamanannya tentu terjamin karena validator yang mencoba untuk memanipulasi akan kehilangan koin yang mereka staking. Dan tentunya hal ini memungkinkan proses transaksi yang jauh lebih cepat. Kalau dari reward, tentunya di PoW dan juga PoS sama-sama dapat reward, cuman beda mekanismenya aja. Yang satu mining, yang satu staking. Jadi sebenarnya tujuan Ethereum ini pindah dari PoS adalah untuk ningkatin skalabilitas, keamanan, dan juga efisiensi energi. Kalau menurut gua pribadi, alternatif lain selain Bitcoin yang cenderung jadi safe bet yaitu ETH. Kalau kalian memang nggak mau belajar banyak tentang cryptocurrency, cuman mau passive investing aja, pilihan terbaik yaitu Bitcoin, lalu pilihan keduanya yaitu Ethereum. Cuma yang membedakan di sini kalau Bitcoin jelas layak untuk kita hold selamanya karena merupakan store of value terbaik. Sedangkan kalau ETH ya, gua nggak berani ngomong karena bisa aja 3-5 tahun ke depan ada teknologi yang jauh lebih bagus dan akhirnya ETH tergeser
tergeser dari rank 2, lalu cenderung turun karena udah nggak menarik lagi. Tapi so far, kalau untuk cycle kali ini, ETH masih sangat menarik dan cenderung bisa jadi safe bet untuk 2x sampai 4x dari harga sekarang. Selain beli ETH doang, kita juga bisa puterin di DeFi dan dapat yield yang lumayan banget. Para tertarik nggak nih kalau next episode kita bahas tutorial untuk puterin ETH di DeFi dan bisa farming yield? Coba komen di bawah, nanti kalau rame gue bakal buatin videonya. Oke, itu dia untuk Ethereum. By the way, minggu lalu gue ada buatin satu akun baru dengan modal $1.000. Kalian bisa lihat di sini day 1 sampai day 6 gue update setiap hari di channel Instagram, dan rencananya tiap bulan gue akan buatin video khusus untuk evaluasi akun ini biar jadi pelajaran untuk kita semua. Cuma sebelum gue evaluasi, gue masih mau buat akun satu lagi yang modalnya $10.000. Tujuannya biar nanti kita bisa compare hasilnya setelah 1 tahun. Buat kalian yang penasaran gimana strateginya dan isinya koin apa aja, langsung subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Maybe gue akan up video evaluasinya 2 minggu dari hari ini. Jadi belakangan ini lagi banyak banget Launchpool dan Launchpad. Gue juga usahakan share terus ke kalian biar nggak ada yang kelewatan. So far yang selalu gue pantengin Launchpad yang ada di Binance, Bitget, dan juga di Bybit. Seperti yang udah lewat-lewat ada Pixel, AEVO, ENA, Etherfi, dan lain sebagainya. Coba nanti kalian komen di bawah udah dapat cuan berapa dari Launchpool atau Launchpad. Kalau kalian mau farming juga dan belum punya akunnya, bisa buat via link yang ada di deskripsi. By the way, masih ada potongan fee transaksi 20% seumur hidup kalau kalian daftar via link tersebut. Dan khusus untuk Bitget, ada free BGB juga untuk new user. So buat kalian yang butuh, langsung sikat aja linknya di deskripsi. Buat kalian yang mau belajar lebih dalam soal cryptocurrency, gue pribadi belajar di Akademi Kripto. Kalau kalian mau join, bisa klik linknya ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Yang mau belajar, better join sekarang sebelum harganya naik lagi di akhir bulan ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan.